syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Sholawat serta salam juga kita haturkan ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan yaumul syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan tentu saja ini adalah situasi yang menggembirakan untuk saya bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya di Madrasah Ibu di satu sesi di bulan yang sangat agung di mana kita dalam konteks belajar bersama. Baik ibu-ibu semuanya, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, boleh izin lepas masker? Boleh ya. Oke. Nggak tahu ya Bu, bagian saya nggak tahu Ibu ya. Baik, nama saya Siti Kuryandani, ibu-ibu semuanya. Jadi kalau di kampus itu saya tuliskan di sini saya ibu dengan perempuan dengan peran ganda. Bagian dari yang harus kita lalui karena semua katanya adalah wayang dari dalam Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya diamanai menjadi seorang istri, ya, anak saya 3, ya, jadi satu yang pertama sudah mentas, alhamdulillah sudah kerja di Jakarta, ya, lulusan dari Ekonomi Syariah Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua masih studi, ibu-ibu semuanya semester 6 di Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada. Dan adiknya yang paling kecil cowok itu masuk di Undip tahun kemarin, sekarang semester 2 dari jejak Mbak Yunya di Fakultas Ilmu Budaya Undip juga. Nah, saya juga sebagai dosen, ya, periode yang sebelumnya sampai dengan 2021 saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng, ya, jadi dekat dengan daerah sini. Jadi tadi Bu Titin dan saya nggak kesulitan Bu, saya belum Sherlock, alhamdulillah karena sering lewat ke sini. Kami punya beberapa binaan untuk panti asuhan, Cahaya Sofia dan sebagainya yang sering kali kami lewat dari sini, ya, jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi saya tinggal di Ngalian di Permata Puri, monggo kalau ibu kebetulan lewat, ya, saya di Blok F2 nomor 5, ya, jadi saya tinggal di Ngalian. Kalau kesini juga nggak jauh karena kebetulan sudah ada tol, jadi tinggal langsung masuk tol Manyaran exit di Gayan, seperti itu. Kemudian hobi saya sedikit, saya suka kuliner, ya, pernah punya usaha warung, catering, kecil-kecilan, Anissa Catering, seperti itu. Kemudian juga saya hobi bertanam bunga, ya, jadi bunga apa saja yang jelas. Beberapa periode yang lalu saya suka bertanam bunga uang, tapi sudah, insya Allah sudah nggak ada ditanam lagi, jadi kemudian dialihkan ke yang lain. Oke. Kemudian berusaha menjadi selang kebaikan untuk sesama. Jadi ini adalah bagian saya mendapatkan kesempatan untuk sharing dengan ibu-ibu semuanya, kaitannya dengan tadi sudah disinggung oleh ibu-ibu MC atau mbak-mbak MC. Wah, ini ngomongin tentang cuan seperti itu, ya. Ya, itu membuat kita kemudian merasa bergairah, ya. Kenapa? Ada yang bilang bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi memilikinya memudahkan segala sesuatunya. Setuju nopo mboten? Setuju. Sepakat nopo mboten? Sepakat. Pokoknya kalau bicara uang itu kayaknya bikin kita gembergah gitu ya Bu. Yang saya tidak di depan sini bukan berarti saya paham semuanya. Saya rasa dari panjenengan pasti juga punya banyak pengalaman. Dengan pengalaman itu mari kita sharing bahwa perencanaan keuangan itu perlu, ya, jadi tentang cuan tadi itu perlu direncanakan, nggak kemudian tiba-tiba mak bedunduk kita misalnya sesok piknik gitu, ya, sesok umroh, nggak bisa, ya. Jadi ada beberapa yang harus kita rencanakan dalam hidup ini, salah satunya adalah perencanaan keuangan. Nah, kalau lihat profilnya nyuwun sewu sekali lagi, pastinya sudah berkeluarga. Kalau yang belum, ini bisa jadi sedikit bekal bahwa nanti membangun keluarga sebagai bentuk profil organisasi yang paling kecil dalam struktur di dalam pemberdayaan ekonomi itu adalah rumah tangga.
ada bapak, ada ibu, kemudian nanti ada anak, di mana semuanya punya visi dan misi. Anak juga harus disekolahkan, ya, dikasih nama yang baik pasti, tapi memberikan anak fasilitas untuk bisa mandiri nanti juga harus diperhitungkan dari awal. Nah, jadi itu perkenalan singkat saja, ya. Jadi saya kalau dosen itu ya ceritanya tentang manajemen keuangan, cuma corporate finance management, ngomongin membahas bagaimana pengelolaan keuangan di usaha. Nah, tapi kalau dengan ibu-ibu tidak cuma dengan panjenengan saja, dengan beberapa kelompok yang kami juga ikut hadir dan sharing, itu membahas mengenai perencanaan keuangan di level personal atau rumah tangga. Ya, kenapa? Karena rumah tangga ini juga bagian dari entitas ekonomi yang harus selamat, ya, yang harus baik-baik saja. Ya. Jangan sampai kemudian sepanjang perjalanan kita berumah tangga itu isinya adalah bagaimana membalancing utang kok orang lunas-lunas, ya, atau mungkin pernah kejeblong, ya, pernah kejeblong itu sekarang lagi marah investasi bodong ibu-ibu, ya, ditawani melu iki wae murah-murah kok boleh koncok. Nah, jadi nanti ada skema-skema kayak ponzi seperti itu, piramida, pasti yang di bawah akan diinjek oleh yang atas. Nah, itu kan berbahaya, nih, nanti kita lihat seperti itu. Baik, nah, kita akan membahas, saya akan cerita tentang perencanaan keuangan itu mudah. Nah, dan saya akan mengatakan ibu semuanya, tidak ada kata terlambat. Ya, jadi Bu, saya itu sudah umur sekian gitu, anak ya wis gede, apa enggak telat? Oh, enggak ada. Saya sependapat bahwa kalau belajar itu ya sampai nanti, sampai kapan ya, sampai pol, sampai kita kemudian ditimbali wes rampung tugasmu mulya di sini, gitu kan, seperti itu ya. Jadi sebelum sampai ke situ, saya masih punya kesempatan, ibu-ibu juga punya kesempatan untuk memperbaiki dan terus belajar. Nah, salah satu yang saya akan sharing adalah kaitannya dengan kita harus membuat perencanaan keuangan. Ya, jadi mari kita perbaiki pola-pola keuangan kita yang mungkin dari karena belum ada perbaikan itu kita merasakan nggak sejahtera. Oh, none sumpek, waduh, wis tanggal 1 meneh. Sesuk bayaran tanggal 1, tapi tanggal 2 wis metu tagihan. Urung listrik munggah, urung sebarang munggah, nah seperti itu ya. Mari kita buat perencanaan keuangan dan itu gampang dan tidak ada kata terlambat, ya. Jadi belajar itu kayak gini, itu nggak ada kata terlambat. Saya juga suka belajar dengan ibu-ibu yang jauh lebih tua daripada saya karena saya percaya bahwa usia itu juga memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, ya. Oke, berikutnya kita lihat fakta, ya, banyak orang itu bekerja dan ternyata memiliki penghasilan, tapi kemudian muncul kok rasanya kurang terus ya. Nah, rasa, kita bicara rasa. Settingnya manusia itu ada perasaannya Bapak dan Ibu, ibu semuanya. Jadi ada rasa di mana kemudian akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Rasa nih, tapi hati-hati, perempuan itu selalu menomorsatukan rasa. Kadang-kadang kita jadi gak rasional. Wah, tubuh ini saya apa-apa, mumpung diskon sejenis itu. Suka nggak seperti itu? Iya. Kanggo mengko, iya. Mengko ngadu apa gitu. Iya. Oh, menenek kemudian ada kita beli satu dapat satu atau beli satu gratis satu. Tapi buatan mulut kaos kaki kali sepatu kali sendal, gitu. Kalau itu pasti beli satu dapat satu. Nggak ada beli sendal kanan aja begini, itu nggak ada. Ya, bukan sepatu sendal sama kaos kaki, gitu. Boleh Bu senyum Bu, pakai masker tuh kelihatan kalau senyum, senyum gitu deh, supaya nanti nggak terasa tiba-tiba sudah tanggur gitu, kita masak gitu, bukan tanggur kok masak. Gitu. Banyak orang punya penghasilan, ya, tetapi ternyata selalu merasa kurang, gitu. Wah kok kurang, ini apa sebabnya gitu. Kita coba eliminasi, nyingkir perasaan tadi ya, karena perasaan itu selalu ada Bu. Ya, jadi pada tempatnya di mana perasaan harus kita munculkan, saya akan mengatakan wes disyukuri baik. Ya, di luar perencanaan keuangan personal kita harus memiliki bahwa rasa syukur itu harus kita kedepankan. Alhamdulillah itu harus jadi kembang lambing. Supaya apa? Kita kemudian tidak mengalami satu kondisi merasakan kesulitan hidup kemudian sampai di level putus asa. Ya, jadi kita harus tetap bersyukur. Banyak orang yang mungkin tidak lebih beruntung daripada kita, termasuk hal keuangan, tapi bukan berarti kemudian kita kok ini baik. Mari kita belajar seperti itu. Ketika kita melihat rata-rata kita punya penghasilan
bilang, tetapi kenapa selalu merasa kurang? Gimana Bu Siti kalau saya itu hanya IRT? Ya, IRT itu tugas yang mulia. Jangan dipikir bahwa yang double peran itu kemudian tidak banyak cobaannya ya Bu. Banyak sekali ya. Kita tidak akan compare lebih mulia mana ibu rumah tangga dengan ibu double peran. Kita nggak akan compare. Semua pada perannya masing-masing dan semuanya sama-sama mulia. Ya, di rumah itu juga kalau ada pilihan orang akan milih di rumah disanding bapak atau suami yang mencukupi. Tapi kalau kita nggak punya pilihan, nah mari kita ubah. Nah salah satu ubahnya adalah moto keuangan. Oke. Nah tagihan terus berdatangan dan tidak pernah bisa dilunasi. Wes bar meneh gitu. Wes niat wes bar iki aja meneh tergoda maneh gitu. Pernah seperti itu? Pernah. Nggak usah khawatir temennya banyak yang di depan ini juga gitu ya. Tapi kita harus bisa noto supaya tidak terus kemudian waduh gitu. Baru delok tanggalan terus langsung meriang gitu ya. Oke. Tagihan terus berdatangan dan tidak bisa dilunasi. Ya apa ini gitu ya. Oke. Menariknya kondisi ini dialami oleh orang-orang yang berpenghasilan besar. Ya, besar itu kemudian banyak sekali. Tidak ada istilah unlimited dalam keuangan Bapak dan Ibu. Adanya pasti terbatas. Ya, duit tidak terbatas. Kayak saya kasih contoh misalnya sekarang medsos itu kan gencar. Ya, ada yang namanya crazy rich. Crazy itu gila sugih. Kok gendeng tuh sugih apa ya? Gitu. Iya kan? Apa gendeng terus dari sugih? Ya, apa itu istilahnya? Ya, istilah yang menunjukkan bahwa orang tiba-tiba mencapai level keuangan yang di luar perkiraan. Ya sampai ada pernah saya lihat cerita di medsos itu ulang tahun sakolan dikebak kembang mawar. Ya, yo ora ono sing larang duit-duit dhewe. Ya, tetapi nanti ada pilihan bahwa kita secukupnya saja, sisanya kita donasikan, sisanya kita berikan kepada yang berhak. Agama kita mengajarkan zakat, agama kita mengajarkan infak dan sedekah dalam berbagai bentuk. Tidak harus uang, Oke, baik kita lihat. Nah, Bu, kalau begini yang penghasilan kecil gimana? Ya ada problem, cuma tidak diangkat. Teori itu ngomongin yang besar, yang kecil mah dibagi-bagi piye kok langsung tak do konsumsi kan seperti itu. Wes pas. Mbak Bu teko langsung tek gitu. Nah, maka kemudian ini justru dialami oleh yang besar, menarik jadi kayak anomali seperti itu, nggih. Nah, apa yang salah? Nah, penghasilan ada, jumlahnya juga masuk di hitungan, tapi ternyata memiliki perasaan selalu kurang, tagihan ketok datang terus. Nah, apa yang salah? Nah, salahnya di sini, kurang perencanaan. Nah, kok bisa kurang perencanaan? Ya karena orang-orang itu secara umum di level personal itu ala iso. Ya, zaman saya dulu mau menikah, ibu saya itu nggak pernah ngajarin. Dok, kok ada jadi utang? Enggak. Tapi tiba-tiba saya ngerti bahwa kalau saya nggak punya uang itu kemudian ubah. Ya, saya kuliah ini cerita sedikit ya, dan kuliah itu sudah langsung diberikan istilahnya mandat sama ibu saya. Adikmu kok nyusul duitnya bapak ibu mingsak nenek karena hanya seorang guru SD seperti itu. Zaman dulu tuh guru seperti apa, kalau sekarang ada sertif komplit nah dulu itu enggak. Jadi kemudian langsung diambilkan koperasi, pokoknya ini diatur nganti lulus itu bisa pirang tahun, nek S1. Oh lulus berarti 4 tahun, selama-lamanya 5 tahun. Yo coba kesuwen adine nyusul. Nah, tapi selain itu saya diberikan perhiasan gampangnya. Ada kalung yang saya pakai meskipun saya masih ingat 7 gram ya. Kemudian ada gelang nggak ada catu cincin. Nah, itu yang menyelamatkan saya. Pernah karena harus ujian mendadak ya. Jadi kemudian oh kok kurang-kurangnya, ya saya pergi ke gadean. Tapi ibu saya nggak bilang, kok gadeke ya nggak pernah. Tapi otomatis saya ngerti, ya. Jadi itulah istilahnya sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letakkan di mana chip itu sehingga manusia itu punya kemampuan untuk bertahan hidup, ya. Jadi itu yang kemudian seolah-olah kita rasa sih mau iso, wes gelinding aja. Ya, kayak gitu, wes lakoni ae. Sejenis itu sering ya kita dengar dan kita bagian kita melakukan itu. Nah, parahnya kalau terkait keuangan, kita nggak bisa gelinding terus. Kita nggak bisa seperti air mengalir karena sekarang itu got banyak yang mampet. Ya, sehingga apa? Kudune ngalir jebule kesumbat, ana tanggane sing buang sampah lali jegur di got.
ya, sehingga kemudian memutus aliran bab itu atau membuatnya terhambat. Nah, jadi kejadian yang tadi kita punya penghasilan diparingi arto rezeki saking suami, tapi ternyata rasanya kurang baik, apa ora pinter mudengke ya, atau banyaklah rasa-rasa yang lain itu ya, yang akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan ibu-ibu karena kita mungkin kurang perencanaan keuangan ya. Jadi bahkan ada beberapa yang tidak direncanakan. Sudah naluri perempuan itu suka belanja. Kalau panjenengan tidak suka belanja, saya justru curiga. Ya, ini tenanan orang itu nggih. Ya, kono sliwer ning gone Shopee liwat. Shopee gitu, wah gegagapan lagi buka. Oh, kok iki sing anyar. Harbolnas, ada ya jilbab lewat. Wah, sebentar lagi lebaran, tampilan cantik, kok jadi glowing ini. Nah, harus pokoknya seperti itu. Dan itu sudah istilahnya perempuan pasti suka dengan seperti itu. Tapi kita nggak boleh kemudian impuls ya. Jadi tidak ada perencanaan, langsung mengambil keputusan check out, kita lagi keranjang sih. Ya, jangan dilakukan ya. Event itu adalah untuk hal yang sepele menurut panjenengan. Alah murah, iki kurang kok 50 gitu. Iki mek 20.000 untuk loro lho. Dan kita kan menjustifikasi bahwa tindakan kita benar. Iya kan, kurang apa gitu. Kalau bahasa saya aslinya beda kepada ibu, rak gadeh gitu. Murah gadeh piye terus-terus kayak bubar. Ya, jangan sampai terjadi ya. Remnya harus pakem. Ya, remnya pakem orang gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita pelit untuk diri sendiri. Sometimes kita harus kasih reward untuk kita. Nah, nek kok lolos sasiki sampai nabung sok dienggo apa? Healing. Bahasa sekarang laku-laku itu healing. Ya, laku-laku. Nah, sekarang bahasanya udah ganti semua bu, saya bingung. Healing itu apa? Gitu. Padahal bahasanya healing itu nendang kok jadi melaku-laku gitu. Healing itu nendang gitu ya. Tapi ternyata jadi ini malah melaku-laku seneng-seneng karo koncone ya. Oke. Tanpa perencanaan keuangan ya, nanti pengeluaran itu akan menjadi tak terkendali dan tidak bisa diprediksikan. Nah, kalau nggak terkendali piye? Bahaya. Tapi ada tips ya, ada 7 tips supaya kapal itu nggak oleng gitu ya, apalagi sampai kemudian karang ya. Ini tantangan untuk ngangkatnya akan kesulitan ya. Jadi perencanaan keuangan itu sangat penting, dan kalau tanpa perencanaan kita mungkin akan mengalami pengeluaran yang sulit untuk dikontrol ya. Tiba-tiba kemudian tagihannya oke, uangnya belum selesai waktunya, ternyata sampun telas ya. Oke, pengelolaan keuangan akan dapat dilakukan dengan baik jika panjenengan itu nanti melakukan beberapa hal. Ini boleh diganti ya, Mbak. Tidak cuma